Satu contoh, masa putra Nabi gak percaya Allah? Habil dan Qabil ini percaya sama Allah, tapi yang bikin gak percaya itu sifat apa? Keinginan manusia. Jadi yang merusak manusia ini keinginannya. Keinginan ibadah ini bagus, tapi bisa rusak kalau tidak bersama Allah. Ini keinginan. Perumpamaan, kalau orang punya hutang sama orang, kira-kira ada keinginan bayar atau tidak? Ada, wajib bayar kan? Kita punya hutang sama orang, wajib bayar. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita punya hutang sama Allah, bayar pakai apa? Merasa? Jadi di sini meletakkan satu unsur bahwa Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia ini khusus orang takwa. Sekali lagi, khusus orang takwa, bukan orang Islam, bukan orang beriman, orang takwa. Kalau beriman, percaya dengan Allah, kitabnya, malaikatnya, hari kiamat, dari hisabnya, tapi tidak dapat petunjuk. Nah, ini muqaddimah Al-Quran. Udah kalil muttaqin adalah orang-orang yang dapat petunjuk hanya orang takwa. Sekali lagi, nah, orang yang takwa, tidak mungkin manusia bisa menjadi orang takwa tanpa ilmu. Coba. Sekali lagi, tidak mungkin orang mendapat petunjuk itu kecuali orang takwa, dan tidak mungkin orang yang takwa ini tidak berilmu, dan tidak mungkin terjadi orang yang berilmu ini tidak belajar. Nah, kalau belajar berarti harus sabar. Yang jadi pertanyaan, sabar kita sejauh mana? Coba saya tanya, kalau sholat tasbih itu fadilahnya apa? Yang sudah ngaji 20 tahun sama saya tanya, sholat tasbih fadilahnya apa? Karena nggak pernah bertanya. Bertanya dalam satu ilmu itu adalah sepertiga dari ilmu. Jadi ilmu bukan nulis melulu, bertanya. Terus saya tanya lagi, guru perintahkan jangan tinggalkan wudhu, jangan batal wudhu. Saya tanya, fungsinya wudhu apa? Fadilahnya wudhu ini apa? Jangan ngomong ilmu hakikat dulu, jangan ngomong makrifat dulu, jangan ngomong ilmu ketemu Tuhan dulu, terlalu tinggi. Dasar pokok manusia
adalah syariatnya ini bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, zikir yang benar, doa yang benar. Dikabulkan doanya. Ini syarat. Nah, yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita memenuhi syarat kriteria dari rukun-rukun yang mana yang disebutkan tersebut di atas? Kita bisa menjadi orang berolok-olok sama Allah. Kalau orang kafir jelas olok-olok Nabi Muhammad SAW. Kita kalau tidak sungguh-sungguh sujud kita, tidak sungguh-sungguh minta ampun kita, tidak sungguh-sungguh doa kita, tidak sungguh-sungguh zikir kita, ini termasuk mengejek dan mempermainkan Allah. Sekali lagi, karena termasuk golongan kelalaian dan timbul meremehkan. Nah ini, kalau meremehkan bagaimana? Coba kalau kamu hafal surat Yasin, bacamu bagaimana? Santai, konsentrasi, atau kamu asal ngomong? Gimana kecil apa lagu itu? Huduril qalb, hati ini harus hadir di hadapan Allah. Itu cara baca, bukan mulutnya yang sampai kepada Allah, tapi hatinya. Nah, di sini termasuk mengolok-olok. Dan sesungguhnya beberapa Rasul sebelum Muhammad telah diperolok-olokkan. Ya. Mulai zaman Nabi Musa diolok-olokkan, Nabi Daud diolok-olokkan, semua. Mana buktinya? Mana janjinya? Mana? Saya ngaji tambah melarat, saya ngaji tambah stres, saya ngaji tambah bingung, saya ngaji tambah kekurangan, saya ngaji tambah bodoh. Yang bodoh itu kamu sendiri, karena memang tidak ingin tahu sejauh mana ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Kalau orang mengerti ketinggiannya, mengerti keagungannya, kedasatannya, niscaya kamu gak kerja lagi. Buat apa? Semua palsu, hada dunia mal'un. Ya, maka timbul syariat, kamu harus kerja karena kamu memang gak yakin. Begitu. Jadi kalau orang yang sudah yakin, buat apa ngurusin itu? Paham sudah? Allah yang jamin rezekinya. Kalau sudah telah tingkatan level itu dari satu ke dua, dari Islam, iman, ihsan, maka diambil pada umumnya yang paling rendah derajatnya, awam, amal. Letaknya di amal. Doa gak serius gak masalah, ngaji gak serius gak masalah, gak sholat malam gak masalah, tapi kalau gak punya duit gak kerja masalah. Itu orang awam. Betul. Kalau orang yang beriman gak kusuk masalah, gak serius masalah, gak konsentrasi masalah, kalau enggak ini masalah. Tapi bagi orang yang otaknya sudah dicuci dengan keduniawian, nggak masalah. Sembahyang dikodok nggak masalah,
Gak ngaji gak masalah, gak masalah. Tapi kalau kekurangan rezeki masalah. Ya. Kalau hubungan dengan Allah itu tidak diperbaiki mulai hari ini dan malam ini, sampai mati pun duniamu gak akan diperbaiki oleh Allah. Kalau engkau memperbaiki dengan Tuhanmu dari segi dohiran wal batinan, niscaya semuanya akan diurus dan ditata oleh Allah tanpa disadari, tanpa direncanakan, tanpa diprogram, telah diputuskan. Coba, nikmat atau tidak? Senang atau tidak? Tapi kalau tidak memperbaiki diri kita dengan Allah dan Rasulnya, maka timbul berbagai masalah. Hal-hal yang masuk di dalam otak kita adalah bukan petunjuk Allah, tapi dari hawa nafsumu, dari kemauanmu, dari akalmu, dari dirimu, yang semua konteksnya bukan dari Allah. Timbul siasat. Satu contoh, kalau satu minggu ini ada pengajian berapa kali, yang program itu Allah atau kamu? Kamu ngambil, saya ngaji Jumat saja misalkan, dari Allah. Saya tanya, dari Allah atau dari kamu? Ya? Dari Allah atau dari kamu? Itu akal-akalan apa? Dari Allah atau dari Rasulnya? Apalagi? Kalau saya ngaji Jumat terlalu lama, saya ambil minggunya saja karena hari libur. Itu dari Allah atau dari kamu? Ya, saya nggak ikut sholawatan, saya cuma ikut ngaji tafsir saja. Itu dari Allah atau dari kamu? Ya, tinggal pilih. Pilihan itulah meletakkan kepada dasar kemampuan manusia di dalam letak intelektualnya, letak kemampuan akalnya yang belum sampai kepada tingkat kemuliaan. Ngerti? Paham? Kalau orang sudah mengetahui letak kemuliaan daripada apa-apa yang diturunkan oleh Allah, tidak ada yang sia-sia. Allah turunkan segala sesuatu, apalagi mukjizat, tidak ada yang gratis, tidak ada yang tidak bermanfaat, tapi mereka kebanyakan berolok-olok. Jadi kalau kita hina, kita itu jadi orang yang rendah, jadi orang yang terbuang, jadi orang-orang yang susah. Itu sebenarnya bukan dari Allah. Kamu sendiri mempunyai program susah. Coba. Programnya yang susah ini Allah bikin susah atau manusia bikin susah? Saya tanya jujur, kalau manusia susah itu dari Allah atau dari manusia itu sendiri? Ini termasuk berolok-olok. Nah, tentu karena sifat Allah itu adalah reaksi, sifat qadim. Kitab itu sedia. Jadi sifat manusia adalah aksi. Jadi aksi manusia sejauh mana, gerakannya itu sejauh mana, Allah menjawab. Dan Allah tidak mengurangi pahala sedikit pun
takjubkan manusia. Sekali lagi, tinggal kitanya. Apakah kita betul menambahkan satu aksi itu untuk mendapatkan reaksi, atau kita mengurangi dari aksi itu? Hanya orang yang bodoh